dilaksanakan, nampaknya kerajaan tidak bersedia untuk menjaga keselamatan di Sarawak. Selama lebih dari 6 dekade, mereka seperti dipaksa menunduk pada Kuala Lumpur, menyeberangi lautan luas hanya demi meminta anggaran yang sejatinya berasal dari keringat dan kekayaan tanah mereka sendiri. Namun hari ini, arah kompas itu terasa patah ketika Premier Sarawak, Abang Johari, dengan lantang menyatakan bahwa masa depan Borneo ada di IKN, bukan di Kuala Lumpur. Itu bukan sekadar basa-basi pejabat atau hiasan diplomasi. Itu adalah gema suara rakyat yang lama terpendam di balik rimbunnya hutan tropis. Guys, ini ada sebuah kabar mengejutkan di mana Indonesia akan mengambil alih Sabah dan juga Sarawak. Ya teman-teman, ini bukan permintaan Indonesia tapi request dari Sabah dan juga Sarawak itu sendiri. Ya, memang bukan secara teritorial atau batas wilayah, tapi ini Sabah dan juga Sarawak meminta kepada Indonesia untuk bisa menjalin kerjasama secara langsung. Nah, kerjasama kan harusnya dilakukan antara negara dengan negara, bukan antara wilayah suatu negara dengan negara. Nah, jadi Sabah menganggap bahwa dirinya adalah negara merdeka, negara partner dari Semenanjung. Jadi sah-sah saja untuk bisa bekerja sama jual beli ekspor impor dengan Indonesia. Nah, sedangkan Semenanjung, teman-teman, menganggap Sabah itu adalah provinsi bagian dari Malaysia atau negara bagian. Kan dua persepsi ini akhirnya membuat pertikaian di Dewan Perwakilan Malaysia yang menganggap bahwa Sabah ingin berkhianat dengan menjual sumber dayanya langsung ke Indonesia. Nah, kan kalau misalnya kerjasama antara Indonesia dan juga Sabah ini lebih menguntungkan karena tidak lewat Semenanjung. Kalau misalnya dulu mau kerjasama kan harus lewat Semenanjung. Nah, orang-orang Sabah dapat apa? Cuman dapat 40% yang harusnya 100% dapat misalnya 1 juta ringgit, ini cuma dapatnya 400.000 ringgit karena ya dipotong. Nah, ini Sabah juga Sarawak, teman-teman, 40%-nya juga itu dikorupsi, nggak dapat semua. Alhasil pembangunan Sabah dan juga Sarawak tertinggal. Bahkan Dewan Perwakilan Sabah ini mengatakan 100 tahun pun kami membangun, tidak akan mungkin kami mengejar pembangunan kemajuan Semenanjung. Nah, hari ini kita bakal melihat bagaimana Sabah dan juga Sarawak mulai menggeserkan, teman-teman, posisinya dari negara bagian Malaysia menjadi negara merdeka yang berdaulat mengatur urusan dalam negerinya sendiri. Salah satunya ya kerja sama langsung dengan Indonesia. Oke, tanpa panjang lebar, kita bakal simak informasi selengkapnya. Selama lebih dari 6 dekade, mereka seperti dipaksa menunduk pada Kuala Lumpur, menyeberangi lautan luas hanya demi meminta anggaran yang sejatinya berasal dari keringat dan kekayaan tanah mereka sendiri. Namun hari ini, arah kompas itu terasa patah ketika Premier Sarawak, Abang Johari, dengan lantang menyatakan bahwa masa depan Borneo ada di IKN, bukan di Kuala Lumpur. Itu bukan sekadar basa-basi pejabat atau hiasan diplomasi. Itu adalah gema suara rakyat yang lama terpendam di balik rimbunnya hutan tropis. Sebuah pernyataan yang merobek narasi setia sampai mati yang selama ini ditanamkan oleh elit Malaya. Di tengah kepanikan elit Putrajaya dan riuh media Malaysia yang mencoba meredam isu ini, ada satu kenyataan dingin yang tak bisa dihindari. Langkah Sarawak mendekat ke IKN bukanlah pengkhianatan politik, melainkan strategi bertahan hidup. Mereka tidak benar-benar meninggalkan Malaysia secara fisik. Mereka hanya menyadari bahwa mesin tua di Kuala Lumpur sudah tak lagi cukup kuat menarik gerbong kemajuan mereka. Maka mereka memilih tetangga yang kerjanya terlihat nyata, dibanding saudara sendiri yang piawai beretorika setiap musim pemilu tiba. Kalau kita berani jujur dan membuka lembaran lama, pertanyaannya sederhana. Kenapa luka ini bisa sedalam itu? Jawabannya membawa kita pada dokumen bersejarah bernama MA63, Malaysia Agreement, 1963. Di sana tertulis jelas bahwa Sarawak dan Sabah bukanlah provinsi bawahan atau sekadar negara bagian pelengkap. Mereka adalah mitra setara dalam mendirikan federasi. Namun sejarah kemudian mencatat pola yang berbeda. Selama puluhan tahun, minyak dan gas dari perut bumi Borneo disedot besar-besaran untuk memperindah menara kembar Petronas, menghaluskan jalanan Selangor, dan memakmurkan elit di Semenanjung. Sementara itu, di pedalaman Sarawak, rakyat masih bergulat dengan jalan tanah merah yang berubah jadi lumpur saat hujan turun. Anak-anak sekolah menempuh perjalanan panjang dengan perahu hanya untuk mencari sinyal internet atau belajar di bangunan yang nyaris roboh. Dilaksanakan, nampaknya kerajaan tidak bersedia untuk menjaga keselamatan di Sarawak.
dan ini datangnya lebih ramai lagi. Apakah persediaan untuk mengadakan CIQ yang lebih banyak, bentenglah dan menyelesaikan masalah-masalah boundary yang belum disetujui oleh di antara Indonesia dan Malaysia, supaya perkara ini tidak mendatangkan satu masalah besar apabila kumpulan yang ramai datang daripada mana-mana tempat nanti untuk menduduki di Kalimantan Tengah. Terima kasih. Silakan Menteri. Soalan yang pertama berkenaan dengan soalan tadi ditujukan berkenaan dengan keselamatan. Ini adalah satu daripada langkah yang mana sedang dalam proses seperti mana saya sebut awal tadi, dari masa ke semasa kita memanfaatkan keadaan ini untuk kita menerus mengadakan perbincangan dengan Indonesia. Ini termasuk dari segi keselamatan dan juga boundary. Di antara beberapa kawasan yang masih lagi dalam proses perbincangan yang belum lagi mendapat kata putus, dan ini akan terus dilakukan oleh kerajaan dan juga Kementerian Luar untuk memastikan bahawa tidak akan ada pertindihan. Guys, warga Sabah Sarawak ingin gabung Indonesia beneran? Gegara-gak diurus oleh negaranya Malaysia. Mengapa Sabah Malaysia ingin bergabung dengan Indonesia? Pertama, resolusi PBB tahun 1963 yang mengakui konsensus di Sabah untuk bergabung dengan Indonesia, menegaskan perpindahan kekuasaan. Kedua, pertumbuhan ekonomi signifikan di Indonesia, di mana kebijakan pemerintah dan eksploitasi sumber daya alam mengurangi kelaparan dan meningkatkan ekonomi pada tahun 1970 hingga 1980. Sabah ingin bergabung dengan Indonesia karena kesamaan budaya, khususnya dengan suku-suku di Indonesia bagian timur. Keuntungan ekonomi melimpah, dengan akses pada sumber daya alam Indonesia, dianggap bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Keamanan dan stabilitas dari kekuatan militer Indonesia juga diinginkan. Kesempatan pembangunan lebih baik dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga tidak kunjung mereka dapatkan dari Malaysia. Krisis dan gejolak, itulah Malaysia. Oke, mari kita telah. Dilansir dari siaran berita Malaysia mengutarakan bahwa Sabah dan Sarawak bukan lagi berstatus negeri, sebaliknya yaitu wilayah. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur menjadikan kedudukan Sabah dan Sarawak lebih strategis ditumbuhi pertumbuhan baru dari segi ekonomi dan juga ikatan. Berarti tandanya ada indikasi Sabah dan Sarawak untuk bergabung dengan Indonesia. Tanggal 30 Maret 2025 kemarin, muncul video deklarasi kemerdekaan Sabah dan Sarawak alias Borneo Utara dari Federasi Malaysia. Kenapa? Karena banyak warga sana ngerasa diarak-tirikan sama pemerintah pusat. Udah bertahun-tahun isu ini tuh muncul terus, dan sekarang malah makin serius. Yang dukung bukan cuma rakyat biasa, tapi juga pemimpin adat, aktivis politik, dan juga orang-orang Sabah dan Sarawak yang tinggal di luar negeri. Mereka merasa pembangunan gak adil dan kedaulatan rakyat di sana terabaikan. Makanya muncul gerakan Sabah Sarawak Unity. Saya ingin bertanya kepada Ratu Yang Mulia Pertua. Terdapat satu perkara yang tercatat dengan jelas, yaitu hak Sabah untuk menerima 2/5 ataupun 40% perlu dikembalikan kepada Sabah. Alangnya hak ini tidak pernah ditunaikan sepenuhnya sejak penubuhan Malaysia sehingga ke hari ini. Mari kita mulai dari pertanyaan paling dasar, paling sering dipelintir, dan paling enak dijual ke YouTube. Benarkah warga Sabah dan Sarawak ingin bergabung dengan Indonesia? Jawaban pendeknya, tidak sesederhana itu. Jawaban jujurnya, ini bukan soal pindah negara, tapi soal pindah harapan. Masalahnya, di ruang publik, terutama media sosial, isu ini sudah keburu dibikin dramatis kayak sinetron. Judulnya dibikin gede, Sabah mau merdeka, atau Sarawak bosan jadi anak tiri. Padahal kalau ditelusuri pelan-pelan, yang terjadi itu bukan deklarasi politik, tapi curhat kolektif yang kebanyakan nggak didengar negara. Sekarang kita bongkar satu-satu, pelan tapi nyentil. Asal-usul narasi ingin bergabung dengan Indonesia. Narasi ini bukan barang baru. Ini isu lama yang muncul tenggelam tiap kali ada 3 kondisi bertemu dalam satu waktu. Harga kebutuhan hidup naik, akses layanan publik seret, perbandingan dengan wilayah seberang perbatasan makin kontras. Biasanya munculnya dari mana? Bukan dari gedung parlemen, bukan dari partai politik, tapi dari obrolan warung, komentar Facebook, video TikTok warga perbatasan, wawancara media lokal yang isinya keluhan hidup sehari-hari. Kalimatnya pun jarang yang frontal bilang, kami mau jadi WNI. Yang sering muncul justru kalimat kayak, di seberang jalannya bagus, kalau sakit di sana lebih cepat, listrik sana nyala sini mati, negara kok kayak jauh banget rasanya. Nah, disinilah media dan netizen mulai kreatif atau kebablasan. Keluhan ekonomi disulap jadi isu geopolitik. Curhat warga dipaketkan jadi ancaman kedaulatan. Padahal yang ngomong itu bukan elit, bukan pemimpin adat, bukan tokoh politik, tapi orang biasa yang capek hidup susah. Ada bukti hukum, politik, atau cuman ekspresi sosial? Sekarang kita tegas. Ada nggak bukti hukum bahwa Sabah Sarawak mau gabung Indonesia? Tidak ada. 0. Kosong,
Tidak ada referendum resmi, tidak ada petisi sah yang diakui negara, tidak ada proses konstitusional, tidak ada pernyataan pemerintah daerah yang valid. Yang ada itu ekspresi sosial, bukan agenda politik. Ini penting karena banyak orang gagal membedakan teriakan frustrasi dengan tuntutan kenegaraan. Kalau tiap warga marah lalu dianggap mau ganti negara, setengah dunia sudah bubar. Di Prancis demo tiap minggu, di Amerika ribut tiap pemilu. Di Indonesia, waduh, jangan ditanya. Tapi apakah semua itu mau pindah negara? Ya enggak juga. Jadi ketika ada warga Sabah atau Sarawak bilang, kalau begini terus, mending ikut Indonesia, itu bukan proposal resmi, itu sindiran keras. Bahasa paling kasar dari orang yang merasa negara gue nggak hadir buat gue. Suara warga sikap negara. Ini bagian yang sering sengaja dikaburkan. Suara warga itu real. Opini media itu framing. Fakta negara itu urusan lain lagi. Masalahnya, ketiganya sering dicampur aduk biar kelihatan sensasional. Satu warga ngomel, media bikin judul, netizen tambah bumbu, tiba-tiba jadi isu regional. Padahal, negara Malaysia tidak pernah menyatakan ada niat pemisahan. Indonesia tidak pernah menyatakan keinginan aneksasi. ASEAN sangat sensitif soal kedaulatan wilayah. Jadi, kalau ada yang bilang Indonesia diam-diam mau ambil Sabah, itu bukan analisis, itu halusinasi geopolitik. Yang ada justru dua negara ini sama-sama hati-hati. Karena tahu, perbatasan itu wilayah rawan, bukan tempat main api. Kenapa isu ini selalu muncul di perbatasan, bukan di Kuala Lumpur? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Kenapa nggak pernah ada warga KL bilang mau gabung Singapura? Padahal Singapura lebih maju. Kenapa isu ini selalu muncul di perbatasan? Jawabannya sederhana tapi pahit. Karena perbatasan sering jadi etalase kegagalan negara. Perbatasan itu unik, jarak ke pusat jauh. Pengawasan longgar. Infrastruktur tertinggal, kehadiran negara tipis. Di perbatasan warga bisa membandingkan hidup secara langsung. Bukan lewat data tapi lewat mata. Hari ini, mereka beli beras di pasar Indonesia. Besok lihat jalan aspal mulus di seberang. Lusa dengar sinyal internet Indonesia lebih stabil. Perbandingan itu brutal. Dan perbandingan brutal selalu melahirkan pertanyaan brutal. Negara gue kemana? Isu ini tidak muncul di kota, karena di kota negara hadir. Layanan ada. Simbol kebangsaan terasa. Di perbatasan, bendera ada, tapi negara sering terasa jauh. Isu ini dibesar-besarkan atau memang ada masalah nyata? Jawabannya dua-duanya. Isunya dibesar-besarkan oleh media sensasional. Masalahnya nyata bagi warga perbatasan. Ini bukan cerita fiksi. Ini bukan drama buatan. Ini realitas sosial yang dibungkus secara berlebihan. Kalau negara buru-buru defensif, bilang ini cuma hoax. Itu malah blunder. Karena hoaxnya mungkin iya, tapi rasa kecewanya itu nyata. Dan rasa kecewa yang dipendam lama-lama bisa jadi apa saja. Apatis, sinis, atau ekstrim dalam wacana. Hari ini cuma bercanda soal gabung Indonesia. Besok bisa jadi, ngapain kita percaya pusat? Dan itu lebih berbahaya dari sekadar isu pindah negara. Literasi publik, jangan gampang kemakan narasi murahan. Disinilah pentingnya literasi publik. Penonton harus bisa bedain, mana fakta, mana opini, mana spekulasi, mana satair. Karena tidak semua yang viral itu valid, dan tidak semua yang keras itu benar. Kalau kita gagal membedakan itu semua, kita cuma jadi penonton ribut, bukan warga yang paham akar masalah. Ya guys, sudah kita simak ya informasinya. Jadi sekali lagi, Sabah dan juga Sarawak ini punya kewenangan teman-teman. Karena dalam perjanjian ME63 atau Malaysian Agreement tahun 1963, posisi Sabah dan Sarawak itu adalah sebuah state merdeka yang bermitra dengan Semenanjung, bukan menjadi negara bagian dari Malaysia. Jadi ya
bebas-bebas saja saat pemerintah Sabah atau Sarawak ingin kerjasama langsung dengan IKN, dengan Indonesia, ya nggak boleh itu Semenanjung melarang-larang. Hanya saja memang saat ini Semenanjung terlalu kuat ekonominya, terlalu mendominasi sehingga ya Sabah dan Sarawak mungkin juga lebih hati-hati. Tapi kayaknya kalau misalnya terus dibiarkan, maka sampai kapanpun Sabah dan Sarawak akan tetap menjadi daerah tertinggal, tidak bisa mengejar kemajuan dari Semenanjung. Gimana menurut kalian teman-teman, setuju nggak soal kerjasama langsung Indonesia dengan Sabah dan Sarawak? Kalau teman-teman punya pendapat lain, tulis di kolom komentar, kita nanti bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman, lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.